Oke, kali ini kita akan bahas sesuatu yang menarik banget. Di saat banyak perusahaan lagi berjuang, ada satu perusahaan namanya Astragrafia atau ASGR yang hasilnya justru bikin kita garuk-garuk kepala sekaligus kagum. Gimana ceritanya? Yuk kita bedah. Nah, ini dia pertanyaan intinya, kan? Sebuah paradoks yang bakal kita kupas tuntas. Inilah inti dari cerita tentang ketangguhan dan strategi cerdas dari ASGR. Untuk benar-benar paham teka-teki ini, kita harus lihat angkanya dulu. Pertama kita lihat dari sisi pendapatan. Di tahun 2024, angkanya turun 5,21%, jadi 2,81 triliun rupiah. Kalau dilihat sekilas, ini biasanya sinyal bahaya buat perusahaan manapun. Tapi, disinilah letak kejutannya. Meskipun pendapatannya turun, laba bersih mereka justru meroket, naik 45% jadi 205 miliar rupiah. Loh, kok bisa begini? Oke, sekarang ayo kita bongkar rahasia di balik margin keuntungan yang luar biasa ini. Ternyata, jawabannya itu ada di kombinasi strategi bertahan dan menyerang yang dieksekusi dengan sangat-sangat rapi. Biar lebih jelas, kita dengerin langsung dari Presiden Direkturnya, Pak Hendriks Pramana. Dia bilang kuncinya ada di 3 hal, keunggulan operasional, digitalisasi, dan manajemen arus kas. Ini gambaran besarnya. Pertama, kita lihat dulu strategi bertahannya. Jadi bukannya pasrah pendapatannya turun, ASGR malah fokus beres-beres rumah. Mereka optimalkan semua proses internal biar bisa seefisien mungkin. Jadi, ada 4 jurus utama yang mereka pakai. Perkuat bisnis inti, tingkatkan kualitas layanan, potong biaya yang nggak perlu, dan kelola kas dengan lebih baik. Hasilnya, laba operasionalnya naik 17%. Inilah mesin efisiensi yang jadi fondasi utama lonjakan laba bersih mereka. Tapi efisiensi itu baru setengah dari cerita loh. Sekarang kita lihat strategi menyerangnya. Ini bukan cuma soal bertahan hidup, tapi soal menaklukkan masa depan. Jadi, SGR ini sengaja banget geser haluan. Mereka mulai meninggalkan bisnis tradisional yang untungnya tipis kayak penyewaan mesin fotokopi dan pindah ke arena digital yang jauh lebih menguntungkan, layanan IT, konsultasi transformasi digital, dan yang paling penting, keamanan siber. Dan hasilnya benar-benar membuktikan strategi ini jitu, fokus ke layanan IT dan keamanan siber itu bukan cuma omong kosong. Pendapatan di segmen ini tumbuh 20%, sebuah bukti yang kuat banget kan? Nah, yang bikin strategi ini makin keren adalah ini bukan cuma manuver finansial jangka pendek, semuanya dibangun di atas fondasi keberlanjutan atau ESG. Jadi ASGR nggak cuma mikirin untung hari ini, tapi juga membangun perusahaan yang tangguh buat dekade-dekade mendatang. Jantung dari strategi jangka panjang mereka ini disebut peta jalan Triple P. Gampangnya ada 3 pilar, portofolio, people, dan public contribution. Kerangka kerja ini memasukkan prinsip ESG langsung ke dalam DNA bisnis mereka, biar pertumbuhannya tetap bertanggung jawab. Pendekatan ini menyentuh semua aspek. Dari sisi people, mereka investasi buat kesejahteraan karyawan. Dari sisi public contribution, mereka fokus kasih dampak nyata ke masyarakat dan lingkungan. Ini bukan cuma buat pencitraan, tapi buat membangun kepercayaan jangka panjang. Dan ini ada buktinya, bukan cuma janji manis. ASGR udah mencapai 19% bauran energi terbarukan dan berhasil memangkas emisi langsung dari operasional mereka sebesar 17%. Ini bukti komitmen yang nyata. Oke, terakhir, ada satu faktor kunci lagi di balik ketangguhan ASGR, yaitu kekuatan ekosistem yang ada di belakangnya. Menjadi bagian dari grup raksasa itu ngasih keuntungan yang gak dimiliki pemain lain. ASGR ini kan dapat untung dari stabilitas dan sinergi dari induknya, Astra International, yang punya hampir 77% saham. Punya backing segede ini jelas bikin fondasi mereka jadi super kuat. Coba bayangin, ekosistem bisnis Astra itu kan macam-macam banget. Ada otomotif, agribisnis, dan lainnya. Nah, ASGR ini jadi semacam penyeimbang portofolio yang krusial. Pas bisnis otomotif mungkin lagi melambat karena siklus ekonomi, kebutuhan akan digitalisasi dan IT kan justru terus naik. Jadi ASGR bisa jadi mesin pertumbuhan saat sektor lain mungkin lagi lesu. Jadi, kesimpulannya kita udah lihat gimana ASGR dengan cerdasnya membalikan keadaan lewat efisiensi operasional dan strategi digital yang berani. Pertanyaan besarnya sekarang adalah, dengan fondasi yang kokoh ini, apakah langkah besar ke dunia digital ini bakal menjadikan ASGR pemimpin sejati di masa depan teknologi Indonesia? Nah, itu yang patut kita tunggu.